Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Rohim di Jawa Tengah. Mas Rohim menceritakan tentang satu peristiwa yang pernah dialami oleh bapaknya. Kejadiannya itu mungkin sekitar tahun 60-an. Jadi kita mundur ke belakang gitu ya. Bapaknya Pak Rohim ini namanya Pak Slamet. Nah, sewaktu Pak Slamet ini masih kecil, dia itu pernah mengalami satu peristiwa yang ya cukup horor waktu itu, terutama untuk anak-anak seusia Pak Slamet pada waktu itu. Jadi usianya itu mungkin sekitar 7 atau 8 tahun lah. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Sekaligus mau mengucapkan terima kasih banyak untuk kawan-kawan kemarin yang sudah memesan bawang gorengnya. Terima kasih banyak, dan mungkin untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan atau pengen memesan atau pengen kembali memesan, ini ya monggo ditunggu pesanannya. Itu aja, terima kasih banyak. Kita lanjut cerita dari Mas Slamet ini. Dari Mas Rohim gitu ya. Nah, Mas Rohim ini menceritakan satu cerita yang diceritakan oleh bapaknya itu berkali-kali. Bahkan ya Mas Slamet sendiri dulu di penghujung hidup dari kakeknya tersebut, kakeknya si Mas Rohim. Ini dulu itu udah sepuh gitu ya jatuhnya, dan ya sempat cerita juga perihal tersebut. Cuman lebih banyak dapat ceritanya itu dari bapak. Nah, di tahun 60-an itu pernah ada satu kejadian, jadi kerusuhan di desa. Waktu itu ini berarti kita pindah switch ya, bukan Mas Rohim yang mengalami, tapi Pak Slamet atau Mas Slamet aja, karena waktu itu memang ngalaminya tuh masih kecil, masih usia 7 atau 8 tahun. Nah, Slamet itu mohon maaf ya pakai nama kadang gitu, karena lagi menceritakan anak kecil. Nah, Slamet kecil waktu itu ya seperti anak-anak pada umumnya. Tahun 60-an Indonesia itu kan kondisinya itu masih seperti itulah. Tidak perlu dijelaskan bagaimana gitu ya. Kawan-kawan nanti tinggal cari referensi aja Indonesia di tahun 60-an. Gambarannya itu seperti apa, kehidupan di kampung seperti apa, kehidupan di kota sana misalkan di Jakarta itu seperti apa. Dan ya dengan kondisi yang seperti itu, yang serba terbatas, dan memang di tahun 60-an itu kan masih banyak lah pergesekan atau pergolakan di mana-mana gitu ya. Dan pada saat itu, pada suatu malam, ini si Pak Slamet atau Mas Slamet itu pernah melihat bapaknya, berarti kakeknya Mas Rohim ya, ini diketok pintu rumahnya itu malam-malam. Ya enggak tahu malamnya itu jam berapa gitu, karena masih kecil juga, dan mungkin di rumahnya Mas Slamet tadi itu belum ada jam atau apa ya. Ya, dan dia juga nggak ngerti jam waktu itu. Ini ada yang ngetok, taunya tuh gelap, itu artinya udah malam. Cuman Mas Slamet itu belum tidur. Diketok, tek 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 tek. Tek tek tek, Pak, manggil-manggil gitu kan. Akhirnya dibuka pintunya. Nah, di situ bapaknya si Mas Slamet kayak mendapat satu undangan untuk menghadiri sebuah rapat. Dan akhirnya bapak pun masuk ke dalam minta izin sama ibunya. Bu, bapak itu dipanggil ikut rapat, Bu. Rapat apa, Pak? Gitu. Ini kurang lebih ya. Rapat apa, Pak? Ada kumpul warga, katanya mau bahas sesuatu gitu. Ngomongnya pun agak bisik-bisik, dan ya sudah, akhirnya bapak pun berangkat malam itu. Mas Slamet sendiri ya di rumah sama ibunya. Bu, bapak kemana? Ditanya begitu kan. Oh, itu bapak lagi rapat, lagi ngumpul sama bapak-bapak yang lain di situ gitu ya, di rumahnya si ini. Ya wis, akhirnya pulangkan bapak, dan Mas Slamet juga nggak ngerti apa sih yang sebenarnya dirapatkan waktu itu. Nah, sampai pada suatu hari, ya ini kita cerita ini apalah, sesuatu yang sebenarnya pada saat itu nggak diketahui Mas Slamet, diketahui itu belakangannya. Jadi
rapat itu adalah rapat yang memang dikoordinasi sama beberapa warga di situ yang merasa atau sudah muak dengan pemimpin atau kepala desa pada saat itu ya. Gampangannya itu begitu nyebutnya. Pada kepala desa di kampung tersebut, di mana kayak gitu peraturannya itu nggak mengenakan, dan apa ya, cerita ini tuh sebenarnya mirip-mirip kayak kondisi sekarang sih, tapi bukannya mau nyama-nyamain atau gimana gitu ya. Narator juga berusaha menceritakan senetral mungkin ya, barangkali ini mewakili sesuatu ya, itu persepsi dari teman-teman aja gitu ya. Ini apa namanya, banyak kebijakan-kebijakan yang boleh dibilang kok ini nggak adil, kata warga. Banyak terlalu diatur warga itu sama si kepala desa tersebut. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, dan ujung-ujungnya nantinya itu adalah sesuatu yang bakal menguntungkan si pihak kepala desa tersebut, kayak gitu ya. Jadi warga itu makin kesini itu mulai nyadar, kok begini ya peraturannya, macam-macam aja seperti ini gitu kan. Ya, warga pun akhirnya ngumpul ke sana bermaksud malam itu untuk ayo kita rame-rame datang ke tempat kepala desa sana untuk ngomongin masalah hal ini. Banyak warga yang tidak setuju dengan peraturan atau kebijakan yang keluar dari si kepala desa tersebut. Dan memang kalau dilihat dari secara pribadinya, secara personalnya, si pemimpin desa itu pun adalah orang yang menjaga jarak dengan warga. Jarang ketemu sama warga. Kalau ketemu sama warga pun angkuh, nggak kenal gitu ya, nggak pernah menyebut salah satu nama warga. Padahal misal ya satu udah kenal gitu ya, udah kenal sama ini, itu saat ketemu dia itu kayak melengos begitu aja, dan itu kan nggak menyenangkan. Karena buat warga, kalau misal ketemu dengan kepalanya gitu ya, kepala desa misalkan, dan kepala desa itu menyapa, itu merupakan sebuah hadiah gitu ya. Ada kesenangan, aku ternyata disapa oleh kepala desa, aku ternyata dikenal oleh orang petinggi, itu ada semacam kesenangan. Nah ini tuh enggak, akhirnya apa? Ya bikin warga kesel juga. Hal itu pun sempat diomongin di sana, ya orangnya tuh sombong begini-begini. Ya kayak gitulah intinya ya. Suasana malam itu pun makin memanas, dan akhirnya ya sudah, besok pagi kita ke sana. Nah akhirnya bapaknya si Mas Slamet tadi kan pulang ke rumah. Pagi harinya itu ke sana, datang ke kantornya, ke kantor kepala desanya. Ini nggak disebutkan di daerah mana gitu ya. Datang ke situ, dan ya warga pun menyampaikan aspirasinya. Kalau istilah sekarang itu demo gitu ya, demo damai gitu. Ke sana menyampaikan aspirasinya, malah apa, kayak pasang badan. Oh ini jadi ingat kayak kasus itu ya, yang di Pati gitu ya. Kalian ini tahu apa? Intinya seperti itu ya. Dapat sambutan yang nggak baik. Kalian ini tahu apa? Udah nurut aja, sebagai rakyat itu nurut aja. Nanti semuanya beres, kata situ kan. Iya Pak, cuman kan begini-begini Pak. Kami itu merasa dirugikan dan sebagainya. Negosiasi pada saat itu pun berjalan alot. Yang ada warga itu kayak disuruh pulang dan tidak dihargai. Warga pun bubar gitu ya. Ya wis, bubar masing-masing ke sana. Nah, beberapa orang ini ngumpul lagi. Ini kayak gini tuh nggak beres nih, kalau kayak gini nggak mempan. Intinya warga itu nggak puas dan udah mulai muak. Apalagi itu udah mulai muak, tapi warga bertahan gitu ya. Sampai beberapa waktu nggak ada yang namanya demo-demo lagi. Kayak gitu tuh udah nggak ada. Cuman warga secara diam-diam ini sering berkumpul, ini sering ngobrol, yang ngomongin lah, ngerasani kalau bahasa sininya itu begitu. Sering ngomongin, sering ngegibahin si kepala desa tersebut, atau lurah, atau apapun sebutannya. Udah kayak gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu itu tadi, mungkin ya ndak lama, kata Mas Slamet, mungkin nggak lama. Baru beberapa hari lah, sekitar 1 minggu, Mas Slamet juga mendengar kabar tersebut. Ada kabar miring, ada kabar ndak enak itu tentang si kepala desa. Jadi, si kepala desa tersebut, mohon maaf, melakukan
pelecehan terhadap salah satu warga. Jadi ada warga itu memang statusnya itu udah janda gitu ya. Janda itu baru belum lama. Nah, itu mendapat perlakuan yang tidak baik dan ada beberapa saksi di sana. Ya sudah, saksi itu pun akhirnya diundang sama warga. Bener ndak kamu ini? Bener gitu. Kayak gitu semua udah bersaksi, warga itu makin marah. Bener-bener udah, wah ini tuh nggak beres, ini nggak beres, udah mulai kebakar emosinya kan. Nah, dari situ udah tenang. Ada salah satu orang yang disegani dan salah satu koordinator juga itu udah tenang. Caranya nggak seperti ini. Terus caranya gimana? Nanti saya pikirkan, kata si orang tersebut. Akhirnya sudah kan. Ini menurut cerita bapaknya Mas Slamet. Nggak tahu acara tepatnya seperti apa, cuman yang ditangkap atau yang digambarkan oleh Mas Slamet, suasananya itu kurang lebih seperti itu. Setelah melalui beberapa rapat yang menurut bapaknya Mas Slamet itu menegangkan. Ya banyak orang ribut, banyak orang berpendapat, banyak orang yang rasanya itu udah pengen jadi hulek aja gitu ya, udah pengen ngamuk gitu kan. Akhirnya nggak terbendung pada suatu malam. Ini di luar kesepakatan warga. Warga itu pengen, termasuk koordinator juga, kita pakai cara yang baik-baik. Jangan seperti kita coba nanti negosiasi lagi. Tapi ada beberapa kelompok yang udah nggak tahan, nggak bisa nih seperti ini. Dan kalau ditarik garis lurus antara rumahnya si Mas Slamet dan rumahnya si kepala desa tersebut, rumah ya, bukan kantor, itu deket, nggak jauh. Kalau ditarik lurus, depan itu ada sawah, tanah-tanah kosong, itu kelihatan rumah di sana gitu. Tapi jauh memang, adalah mungkin sekitar 100 meter. Cuman dari rumahnya Mas Slamet itu kelihatan meskipun kecil. Nah, pada suatu malam, bapaknya Mas Slamet itu keluar dari rumah, duduk di teras di situ, dan tiba-tiba bapak itu masuk gitu kan. Bu, sini bu, lihat bu. Manggil ibu. Mas Slamet pun akhirnya ikut-ikutan keluar kan. Kenapa pak? Ada apa pak? Bu. Nah, malam itu Mas Slamet, di matanya Mas Slamet ya, sebagai anak kecil, dia itu melihat banyak bintang-bintang yang berterbangan gitu. Mikirnya Mas Slamet itu bintang, padahal itu apa? Itu tuh kayak semacam api, bisa jadi itu obor, atau mungkin kalau sekarang itu sesuatu, mungkin ya kalau sekarang itu sesuatu yang mudah terbakar, dimasukkan ke dalam botol, dikasih sumbu, terus dilemparin gitu ke objek tertentu dan bikin itu kebakaran. Nah itu gambarannya itu seperti, jadi banyak yang melayang, tung, itu menuju ke rumahnya si kepala desa. Dalam hitungan menit, api pun membesar dan benar-benar nyala gede banget. Ya, akhirnya bapaknya Mas Slamet kan, Bu, kalian tunggu di sini, jangan kemana-mana gitu kan. Bapak itu pergi ke sana. Pak, hati-hati pak, udah pak, nggak usah ikut-ikutan pak. Nah, bapaknya Mas Slamet itu kan yang termasuk yang damainya ya, bukan yang ribut-ributnya. Lah ini kayak gitu, bapak mau gabung sama sana, ibu tuh ndak boleh. Pak, jangan ke sana pak. Udah bu, ndak apa-apa bu. Bapak mau ke sana, cuman mau ketemu sama beberapa orang, katanya begitu kan. Akhirnya sudah, bapak pun pergi. Mas Slamet sama ibunya ditinggal di rumah. Ya, menyaksikan itu api yang menyala begitu besarnya. Bapaknya Mas Slamet pun ke situ. Karena apa? Bagaimanapun juga, si kepala desa tersebut ya, searogan-arogannya gitu ya, yang dilihat itu adalah keluarganya. Jadi di dalam rumah itu, di dalam rumah yang paling bagus itu di kampung tersebut, ini ada seorang perempuan, yaitu istrinya si Kades. Ada anaknya itu 2, salah satunya itu seusia sama Slamet, ini anak perempuan gitu ya. Yang satunya itu anak pertamanya, ini tuh ya laki-laki gitu kan. Cuman lebih tua dari Mas Slamet. Itu yang kepikiran sama bapaknya Mas Slamet. Makanya dari itu dia kan memutuskan pergi ke sana. Tujuannya ya pengen tahu ini gimana keluarganya. Kalau rumah misal itu dinyalakan gitu ya,
ini keluarganya itu bagaimana gitu kan. Akhirnya ke situ bapaknya Mas Slamet, warga yang lain pun sama berbondong-bondong ke sana. Cuman apa? Warga yang lain justru ikut-ikutan nyalain api. Sementara bapaknya Mas Slamet itu minggir ke samping ke sana. Dan di situ si bapaknya Mas Slamet di area belakang rumah gitu ya. Ini lumayan cukup jauh ke sana, itu banyak semak-semak. Dicariin di situ kira ketemu ada keluarganya si Kades. Dan akhirnya apa? Si ini bapaknya Mas Slamet, mohon maaf ya. Bapaknya Mas Slamet itu mendekat ke sana. Diliatin si Kadesnya itu ndak ada, cuman ada istri sama 2 orang anaknya. Bu, sampean ndak apa-apa bu? Ditanyakan gitu sama bapak. Oh, istrinya kan ketakutan, dikiranya bapaknya Mas Slamet ikut-ikutan mau ini juga gitu. Bu, ndak apa-apa bu. Ibunya ketakutan, tenang-tenang, saya nggak mau ngapa-ngapain, saya nggak mau ini bu, sini bu, kalau mau ini mau apa namanya, istilahnya itu kalau mau berlindung, mau selamatin diri, lewatnya ke sini bu, mari saya antar, mari. Akhirnya apa? Si ibu Kades itu pun ikut nurut ke sana, munduk-munduk begitu kan, menghindar dari kerumunan warga yang memang kebanyakan itu di depan rumah di sana. Itu mundur terus ke sana, masuk ke area persawahan. Masuk ke situ, ke sana, dan udah, bu, tunggu di sini. Di situ ada semak-semak kan. Itu bu, ibu sama anak-anak tunggu di sini. Bapaknya Mas Slamet itu jongkok sebentar ngeliatin ke sana terus kan. Dan akhirnya apa? Bapaknya Mas Slamet pun bangun, bu, bapak di mana? Gitu kan ditanya. Bapak di dalam rumah, katanya begitu. Hah? Di dalam rumah bu? Iya, di dalam rumah. Waduh. Bapaknya Mas Slamet pun udah mulai mikir, alah ini kebakar atau gitu. Cuman nggak berani diungkapin ya ke si istrinya Kades tersebut. Yaudah, ibu sama anak-anak bertahan di sini, tunggu di sini sampai suasananya reda ya bu, sampai suasananya aman. Iya mas, makasih katanya. Akhirnya apa? Bapaknya Mas Slamet pun balik lagi ke sana, berjalan dengan santainya, seolah-olah itu tidak terjadi apa-apa gitu kan, santai. Ketemu sama beberapa warga, yon dari mana gitu kan, jalan-jalan aja itu ngeliatin itu api dari sini gitu kan, gede banget, itu bagian belakangnya tuh belum kena semua tuh. Bapaknya Mas Slamet pura-pura begitu ya. Akhirnya apa? Sudah kesana mendekat ke rumah tersebut, dikelilingin rumah itu, api pun udah mulai mereda karena mungkin yang mudah terbakar itu udah habis ya. Api mulai mereda. Ini Kades kemana ya pak? Si itunya kemana, si Kadesnya kemana? Udah tahu, nggak kelihatan, mungkin masih di dalam atau gimana gitu kan. Nah sudah, akhirnya apa? Si ini, api pun mereda, makin malam bapaknya Mas Slamet itu keinget. Duh, itu jangan-jangan lapar atau gimana ya, aku kasihan gitu kan. Akhirnya sudah, si bapak itu pulang ke rumah sana. Ketemu lagi sama Mas Slamet, belum tidur ya, menyaksikan itu karena memang lagi rame. Di depan rumah Mas Slamet juga mondar-mandir bolak-balik warga gitu kan. Nanya, bu, ada makanan enggak bu? Makanan apa pak? Ya makanan seadanya gitu. Ada itu pak, itu ada singkong rebus, tapi udah adem kondisinya. Ya sudah bu, tak bawa ya bu. Ada gula merah enggak bu? Ada pak itu gitu. Ambil singkong sama gula merah. Terus tapi nggak bawa minum, waktu itu nggak kepikiran, bapak pun pergi, bapak minum gelap dulu, cuman, duh ini mau bawa minum itu bawanya pakai apa? Udahlah pakai ini aja, dibungkus pakai daun pisang kan, dibawa ke sini, ke sana menuju ke arah si istrinya si Pak Kades tadi, dikasihin, bu ini dimakan dulu, ya pak makasih pak, mas makasih mas, saya jadi repot begini gitu kan, udah nggak apa-apa bu dimakan, ayo dek dimakan dek. Nyebut nama sih sebenarnya, tapi nanti takut kebanyakan nama jadi lupa ya. Dek dimakan, dek ini dimakan. Akhirnya dimakan sama mereka. Kalian tunggu di sini ya, tetap begitu ya. Bapaknya Mas Slamet mungkin takut ya ndak enak gitu deket-deket di situ. Akhirnya ke sana nyariin itu lagi si Pak Kades itu kemana ya? Kok ndak ada gitu kan? Akhirnya sudah balik lagi ke situ saat api itu udah benar-benar padam. Jadi di sekitaran sana itu udah gelap ya, cuman asap-asap putih membumbung begitu doang.
angin pun nggak berhembus malam itu. Si bapaknya Mas Slamet mendekat lagi ke sana. Ya mendekatnya pun celingak-celinguk, diam-diam dan warga itu udah mulai pada bubar. Memang masih ada beberapa puluh itu di dekat rumah. Bapaknya Mas Slamet kan gimana caranya bisa aman sampai ke rumah, mau nyelamatin ini. Akhirnya dibawalah keluarga si istri Pak Kades sama anaknya ke rumahnya Mas Slamet. Itu pun diam-diam. Tahun 60 itu listrik belum masuk, jadi kondisi itu memang masih gelap ya. Ada ya pencahayaan cuman dari lampu-lampu minyak kayak gitu doang. Gelap-gelapan. Cet ke sana, singkat cerita, sampailah di rumah. Sebelum sampai di rumah, bapak itu ngetok dulu, pintu dibuka, baru set dan ibunya Mas Slamet itu kan juga kaget. Pak, ini, loh, Bu Kades kok kesini katanya. Iya Bu, kasihan ini. Jadi akhirnya diceritakan begini. Oh ya sudah, tetap dihormatin sama ibunya Mas Slamet juga. Di situ ada 2 kamar kan, dikasih 1 kamar di sana, ini 1 keluarga. Bu, ditanya udah makan belum? Belum, cuman saya haus katanya begitu kan. Akhirnya Mas Slamet, Mat, minta tolong ambilin air. Mas Slamet pun ngambilin air dan sebagainya. Udah. Di situ bapaknya Mas Slamet itu nanya, Bu, nuwun sewu, saya tuh mau nanya, Bapak itu kemana ya Bu ya gitu. Saya ndak tahu Mas, kata Ibu Lurah tadi. Saya ndak tahu Mas. Oh, ndak tahu maksudnya gimana Bu? Bapak itu tadi keluar katanya gitu kan. Hah? Bapak keluar? Berarti nggak di dalam dong Bu? Enggak. Lah, soalnya Ibu tadi sebelumnya jawab Bapak di mana? Ibu jawabnya di dalam, makanya saya bingung. Enggak, saya lupa, kata si Bu Kades ya. Saya lupa, Bapak itu keluar. Beneran keluar. Nanya anak-anak, itu pun iya, Bapak itu keluar tepat sebelum kejadian itu. Mungkin sekitar 1 atau setengah jam sebelum kejadian tadi, sebelum insiden tadi, ini Bapak itu keluar, enggak tahu kemana. Jadi di rumah itu cuma ada keluarga, ibu sama anak itu doang. Nah, akhirnya sudah. Berarti Bapak Kades itu selamat. Ya, alhamdulillah, kata si bapaknya Mas. Itu siapa lagi tadi namanya? Mas Rohim gitu ya. Kata Mas Slamet. Bapaknya Mas Slamet, sorry. Mohon maaf. Gimana sih ceritanya sih? Bapaknya Mas Slamet. Ini kayak gitu ngomong dan bersyukur karena si Pak Kades itu udah, maksudnya pergi dari rumah, artinya di dalam rumah itu tidak ada siapa-siapa. Dipastikan lagi, Bu, di rumah itu ada siapa? Tidak ada siapa-siapa. Oh ya wis lah kalau kayak gitu. Bapaknya Mas Slamet akhirnya ketemu sama warga yang lain. Biasa, rapat, tapi kali ini cuman 5 orang. Bro, katakanlah seperti itu ya. Gimana menurut kalian? Apanya gitu kan? Apanya? Itu kejadian malam ini. Ya sangat disayangkan sih, harusnya nggak sampai seperti itu gitu ya. Bapaknya Mas Slamet itu ngomong, tapi nggak tahu ya, aku kok berpikirnya berbeda ya. Loh gimana katanya, ditanyakan sama teman yang lain. Ya sama, aku menyayangkan kejadian ini, tapi entah kenapa kalian bisa jaga rahasia nggak, ditanya begitu. Iya, bisa jaga rahasia. Tapi sama bapaknya Mas Slamet itu nggak dibuka semua. Jadi bilangnya begini, aku tadi, alhamdulillah, istrinya Pak Kades itu selamat. Duh, kok kamu tahu gitu kan? Aku ketemu sama dia di belakang sana dan udah lari menjauh gitu ya. Intinya seperti itu. Aku sempat ketemu, nanya, Pak Kades di mana? Jadi keluarganya nggak apa-apa, alhamdulillah gitu. Yang lain juga ikut senang. Nah, Pak Kadesnya, nah ini dia. Waktu ditanya pertama, Bu Kades itu jawab, katanya Bapak itu ada di dalam. Waktu kedua ditanya, Bapak itu ada di luar. Jadi sebelum kejadian, Bapak itu udah sempat keluar. Lah, terus berarti di rumah itu kosong gitu ya? Iya, di rumah itu kosong. Ya alhamdulillah, jadi nggak ada korban lah kita mikirnya. Cuman apa kalian nggak berpikir sesuatu yang aneh, kata si bapaknya Mas? Aneh kenapa Mas? Aku nggak tahu, ini cuman kepikiranku aja katanya. Bisa jadi
rumah itu sengaja dibakar sama Kades. Wow, ya ndak mungkin katanya. Siapa rumah bagus kayak gitu kok dibakar? Ya ndak mungkin. Kamu itu ngaco, kamu itu ngarang terlalu berlebihan, kata bapak. Kata si salah satu warga di sana. Ya mau gimana lagi gitu ya. Cuman aku kepikiran seperti itu. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Jadi begini. Beberapa waktu yang lalu Pak Kades kan sempat kesandung masalah yang itu loh, yang godain ini gitu kan. Nah, saya itu udah nyelidikin, bapaknya si Mas Slamet tadi itu udah melakukan satu penyidikan gitu ya. Ya pokoknya udah menyelidiki lah, udah mencari tahu. Jadi begini. Ini kompleks, kata bapaknya Mas Slamet. Jadi si perempuan itu memang nggak suka dengan Pak Kades, dan saya yakin hal itu dilakukan secara sengaja katanya. Ya saya udah nanya-nanya ke beberapa orang dengan pura-pura nggak tahu seperti itu kan. Saya dapat informasi ini dan sebagian besar itu saya simpulkan sendiri. Jadi kurang lebih itu kejadiannya begini. Si perempuan janda ini sengaja ngegoda Pak Kades. Saat Pak Kades bereaksi, justru Pak Kades itu dijebak. Jadi hal itu tuh memang untuk memperburuk citra si Kades tersebut ya, yang memang sudah dibenci sama sebagian besar warga di situ. Untuk memperburuk itu lagi, untuk melancarkan aksi yaitu tadi membabi buta gitu ya. Nah, dibikinlah skenario semacam itu dan akhirnya bener kan kejadian begini dan akhirnya tapi nggak tahu nih si Kadesnya tahu atau enggak gitu ya. Akhirnya nyerang kan begini namanya itu jadi buruk. Dan setelah buruk ini saya juga sempat ngobrol sama istrinya Pak Kades. Ibu sama bapak itu sempat ada keributan atau enggak? Ada mas gitu kan, diceritakan semua sama Bu Kades. Memang anak-anak itu akhirnya disuruh minggir gitu kan. Nah ini anak-anaknya si Pak Kades main sama Slamet di situ, Met sana ajakin main dulu. Nah ini si ibunya itu cerita, mereka itu habis ribut besar dan memang si istrinya itu gara-gara masalah itu ya. Masalah ngegangguin perempuan lain, istrinya itu minta cerai, minta pisah, minta pergi, ya intinya ribut lah begitu ya mereka. Itu kapan? Itu sekitar 2 hari yang lalu dan ya sudah gitu kan. Akhirnya aku ndak tahu, kata si istrinya Pak Kades, tahu-tahu tiba-tiba begitu. Sampai tadi itu pun sebelum pergi ya dia sempat ngomong, aku pergi dulu katanya begitu. Aku pergi dulu ada urusan. Aku pun gak jawab, kata Bu Kadesnya itu. Bodoh amat gitu kan, mau pergi atau gimana. Udahlah aku udah pasrah, pokoknya aku mau pisah. Aku mau pisah, itu kata Bu Kades. Ya wes, setelah itu terjadi kebakaran tadi. Menurut kamu gimana? Ditanya kan, dibagikan ke warga. Kalau menurut aku sih ada kemungkinan gitu, kata warga. Jangan-jangan si Pak Kades tadi yang membakar sendiri rumahnya. Tujuannya untuk apa? Ditanya kan. Ya tujuannya karena nggak terima kali istrinya seperti itu. Bisa jadi hal itu dilakukan serius untuk sesuatu yang lebih besar, merugikan istrinya, termasuk anaknya gitu ya. Atau sebenarnya itu cuma gertakan doang, tapi apinya terlalu besar gitu kan. Dan kata si bapaknya Mas Slamet, iya, aku pun kepikiran seperti itu. Toh Pak Kades juga nggak ada kan. Ayo kita cari, katanya begitu. Ayo kita cari. Ayo kita cari. Akhirnya apa? Berlima ini mereka malam-malam, hampir tengah malam waktu itu. Mas Slamet juga akhirnya tidur kan sama ya ada teman-temannya ini, anak si Kades tersebut. Mereka semua tidur, bapaknya ini masih kelayaban nyariin si Pak Kades tadi. Coba di mana? Ke sana benar-benar dicari dengan kondisi gelap-gelapan. Dan selang beberapa waktu, akhirnya Pak Kades pun ketemu. Awalnya mereka tidak sengaja melihat ada 3 orang itu nyebrang di
jalanan kampung di situ. Srek-srek dari satu kebun ke kebun yang lain. Itu siapa? Diikutilah gitu kan. Dan ternyata dari sesuatu yang samar-samar di kegelapan itu ketahuan, itu salah satunya itu Pak Kades. Ikutin. Akhirnya diikutin. Nah, saat diikutin dipanggil lah, Pak Kades gitu kan. Langsung panik gitu kan. Pak Kades, enggak apa-apa, enggak usah takut. Saya ini menyebutkan nama. Saya ini Pak, dan kami bukan pelaku yang itu. Bapak enggak usah lari atau enggak usah kemana-mana. Nah, ini kan yang dilihat itu 3 orang ya. Saat berada di situ, si Pak Kades tadi berhenti. Cuman ada Pak Kades doang sendirian. Nyampe nanya, Pak, tadi yang 2 orang kemana ya Pak ya? 2 orang, aku ndak lihat ada 2 orang. Oh ya sudah, berarti Bapak sendirian ya Pak? Sendirian, soalnya kami tuh ngelihatnya itu bertiga Pak, gitu kan. Oh enggak, aku cuman sendirian kok, saya cuman sendirian di sini. Pak Nun Sewu, sebelumnya saya mau ngasih tahu, istri sama anak Bapak sekarang itu berada di rumah saya gitu kan. Ngomong begitu, hah? Berada di rumah kamu? Jadi mereka itu nggak di dalam rumah? Itu ngomong seperti itu. Enggak Pak, mereka alhamdulillah selamat Pak. Kenapa Pak? Bapak kayak ini gitu kan, dibegituin sama bapaknya Mas Slamet. Bapak kok kayak kaget? Enggak gitu. Nah, di situ makin yakin lah bapaknya Mas Slamet kalau memang pelakunya itu sebenarnya Pak Kades. Dan waktu itu pun akhirnya apa? Pak Kades, tetap rahasia itu disimpan ya, nggak disampaikan. Udah enggak apa-apa, yang penting Pak Kades tenang, anak istrinya itu berada di sana, dan bapaknya si Mas Slamet itu udah yakin warga itu sebenarnya aman karena ini ulah dia sendiri. Warga itu nggak bakalan ngebakar-bakar seperti itu. Akhirnya sudah, kalaupun ketemu sama warga itu pasti warga nggak bakalan ngapa-ngapain Pak. Istri sama anak-anak Bapak di rumah saya. Ayo mari Bapak ke tempat saya Pak. Oh iya udah. Pak Kades pun nurut-nurut aja gitu kan ke sana, ke rumahnya sini. Cuman lewat itu karena udah hampir pagi, itu kan udah sepi banget. Dan akhirnya masuk ke dalam rumahnya si Mas Slamet tadi, ditemuin sama istrinya. Istrinya pun ya begitulah, masih ditanya, kamu ndak apa-apa gitu? Ndak apa-apa. Mereka itu masih terlihat renggang karena memang habis ribut semacam itu kan. Sudah. Waktu pun berlalu, malam itu setelah ini, akhirnya warga pun tahu kalau si ini menginap di rumahnya si Mas Slamet tadi. Akhirnya dipindah ke satu rumah, karena Pak Kades itu ternyata ada rumah yang lain di situ, entah itu difasilitasin sama siapa atau apa. Intinya mereka tuh pindah rumah, sementara tinggal di situ, rumah yang kebakar lagi dibenerin lagi. Nah di sana, mata bapaknya Mas Slamet itu tidak pernah lepas dari si Pak Kades. Jadi kalau malam hari, Pak Kades itu selalu keluar. Sekitar jam 1, jam setengah 2 itu pasti keluar. Dan saat keluar pasti bertiga. Ada 2 yang ngikutin, cuman 2 ini tuh siapa? Saat di lokasi yang agak lumayan cukup terang, sosok yang 2 itu kelihatannya tuh cuman hitam doang. Dan bapaknya Mas Slamet ini ada temannya satu lagi, mereka berdua ngikutin gitu kan, tek ke sana. Ternyata apa? Pada suatu malam Pak Kades itu janjian ketemu di sebuah rumah kosong. Ada rumah yang memang nggak ditempatin di sana, rumah salah satu warga, dan ini masih berhubungan dengan seorang janda yang tadi ya, yang itu. Dan setelah diintip, Pak Kades masuk ke situ. Loh, masuk ke sini ya ngapain? Dan ini kan rumahnya si ini masih kerabat sama ini loh. Saat diintip ya ternyata memang benar. Pak Kades ternyata ada hubungan. Mereka yang ngobrol dan sebagainya gitu ya. Yang ngobrol yang manis-manis semacam itulah kayak gitu. Itu ada hubungan dengan si perempuan ini. Dan bapaknya Mas Slamet itu berpikir, si Kades itu nggak tahu apa yang ada di hatinya si perempuan. Si perempuan itu mungkin juga nggak tahu apa yang di hatinya si Kades tersebut. Termasuk Kades nggak tahu apa yang di hatinya si istrinya. Istrinya pun nggak tahu apa yang begini-beginilah intinya kayak gitu. Dan bapaknya Mas Slamet itu kayak tahu semuanya apa yang terjadi di sana. Dan malam itu akhirnya apa? Kan bapaknya Mas Slamet itu cuman berdua ya tadi.
Begitu udah selesai, oh udah ternyata begini ya. Nengok kanan kiri, temannya ini, anggap aja namanya Warjo, itu udah hilang. Jok, kemana Warjo itu udah hilang? Dan apa? Bapaknya Mas Slamet kan akhirnya balik ke sana. Tahu-tahu papasan sama Warjo dan beberapa warga. Ini bawa obor. Jok, kamu mau kemana Jok? Mau kemana Jok? Warjo diem aja dan rumah yang itu dilemparin obor lagi. Kebakaran lagi. Cuman ya bapaknya Mas Slamet langsung kan selamatin orangnya, dibawa keluar ke sana ke belakang. Dan saat dibawa ke belakang itu tadi, lagi-lagi bapaknya Mas Slamet itu yang keluar itu bukan 2 orang, melainkan 4 orang, yang 2 sosok itu hitam. Kesana ngumpet sembunyi. Udah si bapaknya Mas Slamet pun sempat ketahuan sama warga itu kan, kesana, jangan kayak gitu, ndak boleh gitu kan. Ditenangin, malam itu rame lagi. Cuman itu sebagian warga juga nyelamatin si perempuan ini sama si kepala desa tersebut. Dan akhirnya ya sudah, ceritanya pun selesai. Intinya itu apa? Si Kades itu tetap memimpin desa tersebut, cuman cara memimpinnya itu udah berubah. Dan warga itu mulai waspada justru dengan perempuan yang ini. Perempuan yang itu tadi yang katanya sempat digodain sama si Pak Kades ya. Dan istrinya Pak Kades pun akhirnya berpisah atau bercerai dari suaminya tersebut. Itu yang diketahui oleh Mas Slamet. Mungkin ada sesuatu hal yang lain-lain yang nggak diketahui, termasuk siapa sih 2 sosok yang dampingin Pak Kades. Dan konon katanya menurut orang pinter itu, kalau istilah sekarang itu ya kayak khodamnya gitu ya, itu yang memang jagain dia itu seperti itu, dari lelakonnya, dari ritualnya. Kenapa dia punya pamor dan karisma sedemikian ininya, hebatnya. Dan ya karena itu tadi. Cuman begitu jabatannya selesai, si Kades tersebut itu tiba-tiba langsung bener-bener drop, badan itu kurus. Mungkin sakit-sakitan ya, secara fisik juga sakit atau gimana, cuman nggak tahu pada waktu itu sakit apa. Itu langsung kurus. Dan dalam hitungan 7 bulan, kalau nggak salah menurut Mas Slamet, ini si Pak Kades tersebut itu meninggal. Ya di usia yang relatif cukup muda, waktu itu baru sekitar 40-an lah waktu itu. Dan ya sudah, ceritanya berakhir sampai di situ aja. Mas Slamet nggak tahu selanjutnya itu bagaimana, karena Mas Slamet pun makin ya kehidupannya itu makin sibuk dengan teman-teman yang lain, termasuk dengan mantan Kades, anaknya itu ya, itu makin akrab. Ini sampai gede dan akhirnya ini yang ini banget, dari awal itu luput gitu ya. Mas Slamet itu sempat dekat sama yang anak perempuannya Pak Kades, tapi mereka nggak jodoh, intinya begitu. Mereka nggak jodoh. Ya sempat deket lah kayak gitu, 1-2 tahun gitu ya, sempat berpacaran, cuman itu bukan jodohnya Mas Slamet, jadi mereka itu nggak sampai sekarang. Itu aja. Terima kasih banyak Mas Slamet atas ceritanya, sedikit banyak kita dibawa ke belakang dan kita juga ya itulah kayak sedikit-sedikit cerempet-cerempet sesuatu yang sekarang lagi terjadi. Ya semoga semuanya baik-baik aja ya. Itu aja sih untuk kawan-kawan semua, lakukan apa yang perlu dilakukan. Itu aja. Terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Terima kasih banyak Mas Rohim ya, yang cerita itu bukan Mas Slamet. Mas Rohim, terima kasih banyak atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah, terima kasih atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Mungkin cerita kali ini itu nggak ada genderuwo, kuntilanak, atau perempuan berambut panjang atau apa, tapi ya setidaknya tetap aja gitu ya, ada sedikit hantu-hantunya dan menceritakan sesuatu yang menyeramkan pada suatu malam, pada malam-malam di tahun 60-an tersebut. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari cerita ini. Kalau ada yang negatif, dibuang jauh-jauh. Baik, itu aja. Terima kasih banyak. Doa terbaik. Oh ya, kawan-kawan yang udah kasih support,
tadi udah atau belum ya kawan-kawan subscriber, membership, kawan-kawan yang udah ngasih super thanks, terima kasih banyak. Kawan udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Tentu saja doa terbaik dari kamu untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.